Alhamdulillah. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Ustadz Alfian Belu. Kita akan mengadakan kajian rutin kita. Kajian rutin ini saya kira salah satu motivasi untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dan kitab rujukan saya itu adalah kitab Riyadhus Shalihin. Saya kutip dari hadis Rasulullah Muhammad SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersusah payah datang untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu, itu adalah salah satu tiket jalan menuju surga. Jadi tiket menuju surga kita itu adalah ilmu dan ilmu. Insya Allah kita ketemu dalam kajian-kajian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir 2 pekan lebih, mungkin hampir 1 bulan saya absen karena ada yang memang saya harus selesaikan pada bulan-bulan kemarin, dan mudah-mudahan kita bisa kembali lagi setia dalam kajian kita, kajian mingguan kita, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, bab-bab yang sebelum dan bab-bab dan seterusnya. Untuk malam hari ini kita bahas tentang babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya, babul amrul bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, bab perintah untuk kebaikan dan wanahyi, melarang kepada kemungkaran. Jadi kalau bab ini mental orang itu diuji sebenarnya. Dia bisa atau tidak mentalnya untuk menyelesaikan perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang dia itu bisa lihat dengan dia punya mata sendiri. Karena itu di situ tuh mental orang harus kuat, itu ya. Nah, sebagai rujukan kita satu, ya, di surah Ali Imran ayat 110 dan hadis Rasulullah Muhammad SAW dari Sa'id Al-Khudri. Ya. Baik, saya minta satu orang yang bisa baca. Bapak Ibu, baca. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Law amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Iya, baik. Satu orang lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairan ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhum mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun. Nah, bagian sebelah sini, siapa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat nas ta'muruna bil ma'ruf
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Terjemahannya siapa yang bisa diartikan? Arifal? Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh bertaubat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Baik, sebelumnya memang ada ayat di 104 itu yang menjelaskan tentang wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, kita bahas di surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum artinya kalian, ya, kalian itu adalah, atau keberadaan kalian itu adalah khaira ummah, sebaik-baiknya umat. Jadi kuntum itu berasal dari kata kana. Jadi kana yakunu kaunan. Jadi kalau kana itu yang ke-9 itu nanti bunyinya kuntum. Kana kanu kanas kanata kunna kuntum. Baru nanti kunti kuntuma kuntunna, begitu tuh. Jadi itu kalau bahasa Arabnya begitu. Jadi kana kanu kanas kanata kunna kunta kuntuma kuntum. Dapat ya? Kuntum. Jadi kuntum itu yang ke-9-nya berbunyinya itu adalah ada domir yang di situ, kata ganti nama di situ adalah kalian. Nah, dalam kurung umat Islam. Kalau di dalam terjemahan Al-Quran yang ada pada tangan-tangan kita. Ya. Jadi keberadaan kalian itu adalah khaira. Khaira itu adalah baik. Khaira ini sama dengan albir. Bir itu juga sama baik. Nah, nanti saya jelaskan satu-satu. Nah, ummatin khaira ummatin. Jadi khaira ummatin itu satu sepadan katanya, sepadan kata. Tapi jadi kalau bahasa Arabnya itu khaira mudhaf, ummatin mudhaf ilaihi, namanya begitu. Dia punya posisinya itu menjadi maf'ul daripada kata kuntum. Itu maf'ul itu artinya kalau disebutnya itu, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada yang disebut dengan kata kerja, gitu kan? Ada yang disebut dengan predikat, ada yang disebut dengan objek. Nah, khaira ummatin itulah yang disebut dengan objek. Gitu. Jadi sasaran ayat ini ya itu kepada umat itu yang bagaimana ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Mereka itu keluar dilahirkan pada siapa? Linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Mereka itu menyuruh kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Mereka mencegah kepada kemungkaran. Nanti kita jelaskan mana-mana yang kemungkaran yang kita itu lihat di depan mata kita sendiri dan kita biarkan kemungkaran itu. Ya. Wa tu'minuna billah. Jadi kira-kira
kriteria, begitu maksud saya, kriteria umat yang baik itu harus memenuhi 3 syarat ini, gitu. Jadi pribadi kita yang baik itu adalah memiliki kriteria ini. Syaratnya ini, orang itu mau dikatakan adalah orang yang baik atau orang-orang yang memang siap untuk menegakkan yang namanya kebaikan. Karena tidak semua orang bisa siap. Itu. Iya kan? Nah. Jadi yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kita bisa tidak kalau misalnya ya, ini orang mentop ini menjudi dan kita lihat di depan mata, bisa tidak kita langsung tegur gitu. Berapa banyak kesalahan yang sudah kita lakukan dan kita biarkan saja. Jadi bagaimana ya, ini akan menjadi akan menjadi ujian buat kita sendiri, ya, pribadi kita, apakah kita mampu atau tidak. Orang judi ya kita lihat saja, paling kita alasannya sudah biarkan saja, nanti Allah yang atur mereka. Paling senjata-senjata terakhir begitu. Tapi sebenarnya kita punya kekuatan itu. Paling tidak kita mulai stop dengan punya kebiasaan itu. Paling tidak begitu sudah cukup. Karena kalau kita biarkan tanpa memberikan nasihat, masalah besar. Masalah paling besar itu. Atau dia bermaksiatnya minum. Ya. Itu juga bermasalah. Kita sering-sering lihat itu kayak gitu. Tapi kita tidak mampu untuk bisa memberikan nasihat di situ, bisa memberikan advice-nya di situ. Itu juga masalah. Jadi bisa saja begini ya, bisa saja begini. Orang ini orang soleh, tapi dia tidak mampu mencegah kemungkaran dan dia tidak mampu, itu bermasalah nanti dia punya amal kebaikannya. Ya kan, orang-orang yang disebut dengan dalam surah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang-orang yang tidak bisa sempurna imannya, itu di antaranya itu adalah orang-orang yang tidak mampu mencegah kemungkarannya. Jadi begini jamaah, ini di dalam tafsir ya, dalam tafsir At-Tabari itu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ummah tadi, bahasa kuntum khairu ummah, itu adalah orang-orang muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka itulah yang disebut dengan kuntum khairu ummah. Mereka itu adalah umat-umat yang baik. Tapi dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan khairu ummah tadi itu adalah orang-orang yang memenuhi standar kriteria 3 tadi, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bisa saja semua orang itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar misalnya, tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah, dia punya apa yang tadi dia cegah itu bisa menjadi hambar. Ada dalam surat Al-Baqarah jelaskan gini, innal ladzina amanu, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, innal ladzina amanu wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, beramal soleh kita taruhlah misalnya adalah orang-orang yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amal solehnya. Tapi di situ dijelaskan wa aqamus salata wa atawuz zakata. Jadi orang-orang itu yang salatnya lalu kemudian dia keluarkan zakatnya. Jadi tidak sebatas orang yang baik itu adalah orang yang hanya mencegah saja perbuatan keji dan mungkar.
Gitu. Ada begini. Terkadang kita lihat orang kalau misalnya gotong royong, ini gotong royong, ya, mohon maaf nih, gotong royong itu bangun masjid, semua orang itu bisa datang, berlandaskan amal soleh, berlandaskan saya punya amal jariah. Tapi kalau dia tidak sholat, bagaimana dia bisa mendefinisi bahwa orang itu adalah orang-orang yang melaksanakan kebaikan? Tidak bisa. Nah kalau begitu orang yang tidak beriman kalau beramal soleh, apa diterima amalnya? Saya mau tanya. Nah, orang yang tidak pernah sholat tapi dia lakukan kebaikan, ya, itu juga bermasalah kebaikannya. Jadi kesempurnaan amal kebaikan orang itu jamaah itu terletak pada itu tungku-tungkunya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka itu pahala yang besar di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati. Nah, begitu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita ini sebenarnya kita ini sudah mengambil bagian terkecil, ya, daripada pekerjaan-pekerjaan Rasulullah Muhammad SAW. Orang kalau sudah sholat, paling tidak dia paling alergi kalau melihat kemungkaran. Terkadang dia tidak mampu, betul tidak? Betul toh? Oh iya betul. Maksudnya dia kalau melihat kemungkaran itu dia pun hati sing sangang begitu. Tapi dia tidak punya kekuatan di situ. Makanya kalau katong ini lagi jadi pemimpin, ya, kalau kita lagi betul-betul dikasih kekuasaan, lakukan kebaikan dan jangan takut-takut. Kendati pun semua orang itu membencimu ketika kau melakukan kemungkaran, ketika kau mencegah kemungkaran. Orang yang melakukan kebaikan saja bisa disebut yang tidak baik, iya toh? Apalagi dia lakukan yang tidak baik. Yang sudah baik saja dibilang itu tidak baik. Nah, kita lihat ini hadis Rasulullah Muhammad SAW dari Abi Sa'id Al-Khudri. Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, jadi melihat kemungkaran, falyughayyiru biyadihi, maka lakukan dengan tangannya. Jadi ada yang mengartikan dengan kekuasaannya. Kalau dia bisa cegah. Kalau terlalu kejahatannya, pukul saya tidak apa-apa. Yang penting jangan juga sampai membahayakan orang. Ya, saya kasih contoh. Ini dalam hadis Rasulullah, tapi tentang ibadah salat. Jadi kata Rasulullah gini, muru auladakum bis-shalah, perintahkan anakmu itu salat. Ya, idza sab'a sinin, ketika dia umur 7 tahun. Fadribu wa idza 'ashara sinin, boleh pukul dia kalau umurnya 10 tahun. Itu anak yang diperintahkan untuk salat. Kalau 10 tahun dia itu tidak salat, boleh dipukul. Apalagi ini kita kalau lihat orang betul-betul kemungkaran. Nah, gini ya. Itu satu, falyughayyiru biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Maka apabila dia tidak mampu, maka itu lakukan dengan lisannya. Lisannya itu dia langsung ngomong di depan orangnya. Paling tidak dia datang dan dia bilang sama orangnya, kasih peringatan berulang-ulang kali. Kalau sudah tidak bisa, lakukan. Tapi yang jelas jangan sampai merugikan orang banyak. Paling tidak kalau di negara kita ini kan ada polisi, laporan saja di polisi. Tuh, kalau orang bermain judi itu laporkan di polisi. Tapi kira-kira polisi mampu atau tidak? Bisa, saya kira tidak ada yang tidak bisa. Karena kalau lepas ini ke
ke urusannya kita, ya, ke kita sendiri, waduh kita maunya itu langsung habisin orangnya, tapi kan juga tidak bisa, kita juga punya etika. Nah, itu. Ya, fabilisan yang ustaz dia bisa naik di atas mimbar setiap Jumat, dia bisa kasih ceramah, ya kan, kasih peringatan buat orang-orang banyak. Itu juga bagian daripada fabilisan. Ada halako begini dikasih tahu. Jadi kadang-kadang ini saya kalau lagi jalan kebetulan lagi lihat yang tidak bagus, orang yang bermain kartu saja tanpa dia itu bermain judi, saya alergi. Bermain kartu tanpa dia tanpa uang itu alergi buat saya itu. Karena itu awal dari kemungkaran itu model begitu. Hukumnya tidak ada dosa. Iya, tapi kalau dilihat dari hadis Rasulullah SAW, min husnil islami tarkuhu ma la ya'nihi. Bagusnya Islamnya seseorang, dia tinggalkan hal-hal yang tidak perlu. Karena barang itu tuh kalau ketemu bermain sampai larut malam, dia bisa tongkat atau bisa pakai. Ada yang nanti bermain dia gantung gantung botol. Sudah itu dia minum air, kalau minum air, minum air. Nah, itu kan kira-kira tuh baru kinti buang air kecil jalan terus bagaimana. Nah, itu yang larut malam. Sampai ada yang bilang, Pak Ustaz, kalau nonton bola bagaimana? Saya bilang, sudah nanti kalian urus sendiri sudah. Iya. Kalau kartung dia orang dari maksiat, jadi kartung takut bisa ketemu. Baik. Syarat yang ketiga, fa in lam yastati fa biqalbi. Kalau dia tidak bisa lagi, dia sudah marah, dia mau pukul juga salah. Terakhir, langkah terakhir, fa biqalbihi, maka dia berdoalah untuk kebaikan orang itu. Bisa atau tidak, betul? Jadi dong lagi bukan judi baru ketemu sampai di masjid baru ketemu ya Allah kasih dong petunjuk barat. Oke. Cano bisa Cano? Bisa, masya Allah. Ente punya bagian sekarang Cano. Kalau saya nabrak dong bilang bagaimana ini kenapa saya pikir gatong ini? Bilang saja ini saya baru selesai belajar satu hadis ini, gitu. Dan ente punya pahala paling banyak tuh. Kalau dia sadar, ente punya pahala paling banyak. Gitu. Tapi kata Rasulullah, wadzalika adhaful iman. Syarat yang ketiga tadi itu paling lemahnya iman. Yang paling lemahnya iman. Yang tadi kita bilang kita biarkan saja, itu paling lemahnya iman. Tapi paling tidak dia sudah punya usaha yang ketiga, yaitu dia berdoa. Berdoa untuk kebaikan orang itu. Bisa ya? Nah, ini sehingga tidak ada orang yang jelek kira-kira di mata kita begitu. Kalau kita sudah ambil langkah-langkah itu. Karena bisa saja dia lakukan kemungkaran itu, bisa saja dia lupa, ya, atau bisa saja dia kena ikut-ikut, ya kan? Atau bisa saja karena memang belum ada hidayah di dia. Siapa tahu kita punya omongan tadi itu hidayah buat dia. Nah, itu yang paling mahal. Gitu ya? Itu. Siapa tahu ada hidayah setelah kita ngomong ke dia, langsung dia kayak orang bilang tacigi begitu. Ya, nah, Rawahu Muslim itu adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Sa'id Al-Khudri. Hadis yang kedua dari Ibnu Mas'ud. Ma min nabi ba'asallahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyuna wa ashabu ya'khuduna bi sunnati wa yattaduna bi amri. Bahwa di setiap nabi, ya, Allah itu mengutusnya fi kulli ummah, pada setiap umat. Jadi setiap umat itu Allah itu mengutus seorang nabi. Nah, kalau di dalam ayat Al-Quran itu walikulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut, itu ada di dalam ayat.
Dan di setiap umat ada saya punya utusan, ada rasul-rasul yang mereka punya tugas itu adalah ani'budullah, suruh orang itu menyembah kepada Allah semata, wajtanibut taghut, dan mencegah kepada yang menjauhi yang namanya taghut. Taghut itu adalah kemungkaran-kemungkaran. Artinya yang bisa melalaikan kita ibadah kepada Allah. Nah, apa tuh? Kana lahu min ummati hawariyun, dan di setiap mereka itu ada pengikut-pengikutnya. Ya, pengikut-pengikutnya. Hawariyin itu adalah pengikut penolong-penolong. Dulu ada bab-bab yang sebelumnya yang kita pernah bahas bahwa ada nabi yang pengikutnya hanya 1 orang. Pernah ya? Ada yang pernah 1 orang, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada juga yang banyak. Jadi pokoknya yang namanya setiap umat itu Allah akan datangkan dia punya rasul-rasulnya, utusan-utusannya. Jadi tidak ada lagi yang orang bilang orang tidak mendengarkan kebaikan. Sudah tidak ada dunia sekarang ini. Ya, biar dia sampai di di Gunung Balakeu sana, ya, di gunung di atas Suriname itu dia tahu yang namanya kebaikan. Jadi sekarang dakwah ini sudah semakin terbuka. Malah sekarang orang-orang gunung sana itu mereka sudah masuk Islam. Mereka sudah masuk Islam di atas. Ada yang sudah sampai di Khitan, di Balakeu sana. Ya. Karena memang kebaikan itu sampai ke sana. Ada orang-orang yang akan menyuruh kebaikan di setiap umat. Ya. Terus wa ashabu yakhuduna bisunnati. Mereka itu mengambil kebiasaan-kebiasaan Rasulnya. Ini awas ya ini jamaah. Kebiasaan-kebiasaan Rasul ini yang harus kita jaga. Wa yakhuduna bisunnati. Jadi karakternya orang Hawariyun tadi yang saya masukkan, orang yang penolong-penolong Rasulullah, itu wa yakhuduna bisunnati. Mereka itu mengambil sunnah-sunnah Rasul. Jadi mereka di situ itunya ibadahnya itu dengan sunnah-sunnah Rasulnya itu karakter penolong. Jadi hati-hati kalau misalnya ini ya, hal misalnya ada yang bicara bahwa jangan dengarkan hadis Rasul. Hati-hati orang itu. Hati-hati orang itu karena dia tidak tahu karakternya orang penolong itu. Kalau dia dengarkan satu hadis saja itu nasihat buat dia dan dia yakin bahwa itu adalah benar. Tapi ketika orang itu membaca hadis dan dia ragukan dengan hadis itu, hati-hati, orang itu bukan bagian daripada Hawariyun, penolong-penolongnya para nabi. Itu. Wa yaqtaduna bi amrihi, dan mereka taat sekali dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ya kalau misalnya yang ini saja yang kita bisa lihat fakta-faktanya saja, dia kalau disuruh perintahnya sholat ya sudah dia sholat. Gitu. Tapi kalau dia yang tidak sholat ya gimana coba? Dia kan tidak lakukan apa yang diperintahkan Nabi. Sedangkan yang diperintahkan yang kelompok Hawariyin tadi, penolong-penolong tadi, wa yakhuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi amrih. Jadi mereka menjaga sunnah Nabi dan mereka yakin dengan perintah-perintah para nabi itu. Nah, dan terkadang saya dapatkan dalam hal-hal tertentu dalam dakwah itu Bapak Dul, saya juga agak dicegat juga dengan masalah kita menjalankan sunnah, tapi di satu sisi kita juga dilarang begitu. Nah, ini yang saya bilang ini hati-hati. Dikala kita tegur, dia tidak mau ditegurnya, ini dia repotnya. Ya, saya kasih contoh gini ya. Ada orang dia membaca Sabbihisma rabbikal a'la, betul, dia baca
fasabbihisma rabbikal a'la. Dia tambah huruf fa-nya. Yang seharusnya sabbihisma rabbikal a'la, dia tambah fasabbihisma rabbikal a'la. Dikala kita tegur, jangan ditambah huruf fa. Dia bilang itu ajaran dari dulu. Gimana Pak Betul? Terima tidak? Itu hal-hal yang kecil itu. Di dalam surah Al-Bayyinah, itu wa yu'tu zakah, dia tambah wa yu'tuna zakata. Dia tambah huruf nunnya. Itu kan tidak boleh. Kita bilang tidak boleh tambah huruf nun. Dia bilang itu dari dulu akan ada. Bayangkan itu. Jadi kita jalankan tadi itu. Jadi memang tapi posisinya dia ini juga orang punya pengaruh. Kalau saya tidak penting orang itu pengaruh atau tidak. Yang saya paling penting itu adalah orang itu mau taat sama Rasul atau tidak. Begitu. Karena kita ini orang yang paling mencintai Rasul. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kita sedikit saja. Satu, kalau kita siap menjadi umat yang terbaik, maka berani mencegah perbuatan keji dan Cuma kalau boleh tiga orang mabuk orang minum kamu tiga kata. Pokoknya pintar-pintarlah kita di situ ya. Pintar-pintar itu mungkin setelah dia sadar baru kita panggil lalu kemudian kasih nasihat. Karena namanya orang mabuk itu ya memang mabuk, akalnya lagi tidak sehat. Begitu. Itu ya Cano, nanti punya tugas setiap dapat orang yang sama dulu seperti Cano, saya punya tugas. Saya yakin mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Ingat, wa ya'muruna bil ma'ruf, suruh orang berbuat kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Tapi jangan lupa wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Wa aqamus shalah, yaitu kita salat, wa atuz zakah. Dan ayat yang lain dijelaskan. Masih banyak saya kira. Kalau dalam surah Al-Baqarah 177 itu digambarkan tentang kebaikan-kebaikan. Saya baca sedikit saja. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wa malaikatihi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Engkau berikan harta-hartamu kepada orang yang paling dekat kerabatmu. Dzawil qurba. Wal miskin, orang-orang miskin, wa bani sabil, ibnu sabil, wasailina wa fir riqab, dan orang-orang yang meminta-minta dan maupun orang-orang yang tidak meminta. Wa aqamus shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahdu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra. Kamu sabar dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan susah. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itu adalah orang-orang yang benar. Mereka itu adalah orang yang berbuat baik itu. Wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya tausiah kita pada hari ini, dan Allah mudah-mudahan berikan kita istiqomah. Nah, itu yang paling penting. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.